Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama-tama sebelum Anda menjawab pertanyaan terkait safar, karena pembahasan safar termasuk pembahasan fikih yang boleh dikatakan tidak pendek dan termasuk salah satu dari persoalan fikih di mana kesilangan pendapat di kalangan ulama di dalamnya sangat kuat. Sebelum itu semuanya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memudahkan kita melakukan salat asar. Dan Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga dan melakukan salat bardain di dua waktu dingin, maksudnya subuh dan asar, maka dia pasti akan masuk surga. Namun bukan berarti kalau udah salat subuh dan asar berarti zuhur, maghrib dan isya nggak perlu lagi. Namun Nabi berbahasa demikian karena biasanya orang yang menjaga subuh dan asar, maka zuhur, maghrib dan isya lebih terjaga olehnya. Ini yang pertama. Berikutnya terkait pembahasan safar ya. Memang pembahasan safar ini salah satu dari masailul fiqh allati hasala fiha al-khilaf al-qawi baina ahli fiqh, termasuk persoalan fikih yang terjadi khilaf di antara ulama dengan khilaf yang sangat kuat, sampai-sampai sebagian ulama seperti Syekhul Islam ada dua pendapat beliau dari banyak sisi. Yang pertama dari sisi jaraknya, dikembalikan kepada jarak ataukah ke penilaian masyarakat. Kemudian juga berapa lamanya, sampai kapan dia masih dikategorikan musafir di tempat itu. Apakah 3 hari, maka lebih 3 hari tidak dikatakan musafir lagi, ataukah 10 hari, ya, ataukah dikembalikan kepada niatnya, atau dikembalikan kepada urufnya. Kemudian juga semenjak kapan keringanan-keringanan yang Allah dan Rasulnya sebutkan karena safar itu mulai berlaku, dan mulai dia boleh melakukannya. Apakah dari semenjak dia masih di rumahnya tetapi sudah berniat untuk safar, atau semenjak dia keluar dari rumahnya meskipun bangunan daerah masih terlihat tetapi memang dia sedang melakukan perjalanan safar, ataukah ketika dia sudah berada di sebuah jarak di mana bangunan daerahnya sudah tidak terlihat lagi. Kemudian juga khilaf di antara ulama sampai kapan berakhir keringanan safar itu untuknya. Apakah ketika dia sudah sampai ke dalam rumah, ataukah ketika dia sudah berada di sebuah jarak di mana bangunan daerahnya sudah mulai terlihat. Ini juga terjadi khilaf dengan khilaf yang sangat kuat di antara ulama. Ada persoalan-persoalan fikih terkadang ada khilaf di antara ulama, tetapi khilafnya tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu kuat, sehingga terkadang sebagian penuntut ilmu atau ulama dengan mudah bisa mengatakan ini lebih kuat karena ini dan ini, ya. Baik, contohnya masalah sutrah ya, dan sebagainya. Tapi dalam masalah khilaf safar ini, khilaf yang terjadi di dalamnya sangatlah kuat, termasuk masailul fiqh yang khilaf di dalamnya sangat kuat. Nah, terkait definisi safar, jaraknya kapan sebuah perjalanan itu sudah dikategorikan safar, ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dikembalikan kepada jarak yang minimumnya 80 hingga 85 km per jam. Kurang dari itu tidak dinamakan safar. Pendapat yang kedua mengatakan dikembalikan kepada uruf, karena ayat dan hadis yang berbicara tentang safar tidak mengikatnya dengan jarak tertentu. Nah, tidak mengikatnya dengan jarak tertentu. Dan di dalam kaidah fikih dikatakan wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Uruf itu menjadi standar hukum, menjadi patokan, menjadi barometer untuk sebuah hukum yang datang di dalam syariat yang mulia ini tanpa batas, tanpa batasannya. Safar datang tanpa penyebutan batasannya. Tidak ada ayat dan hadis yang menegaskan jarak tertentu untuk safar atau waktu yang ditempuh, berapa lama juga tidak. Maka dikembalikan kepada uruf. Nah, cuma masalahnya
Sebagian masyarakat punya uruf tentang safar. Kenapa? Karena mereka tahu ilmu agama dan biasa melakukan safar. Di sebagian negara mereka nggak tahu tentang uruf safar. Kenapa? Karena kalimat uruf itu sendiri mungkin baru itu dia dengar seumur hidup ya. Bahkan mungkin nggak pernah berpikir sholat. Jangankan safar, nggak safar aja dia nggak sholat. Ya kan? Makanya kalau kita tanya urufnya gimana, bingung dia. Nggak safar aja nggak sholat dia. Apalagi safar. Nah, tentunya di sini kita bisa melihat kepada indikasi-indikasi mereka, bahasa tubuh mereka. Kalau kita lihat uruf perjalanan dari Jakarta ke Bogor, atau bahkan sekarang kita udah sampai ke Sukabumi, ini safar ataukah bukan? Maka jawabannya tadi lebih dari 4 mazhab dari antum. Gila. Tapi yang anda pahami, indikasinya ini menunjukkan uruf mengatakan ya safar. Bukti apa? Kita tidak membenarkan istri kita pergi tanpa mahram ke Bogor, ke puncak. Betul nggak? Antum yang menganggap ini tidak safar, apakah antum membolehkan istri antum pergi dari Jakarta ke puncak, ke Sukabumi tanpa mahram? Jauh kan? Jauh. Nah, cek ya. Kedua juga ketika kita melakukan perjalanan, ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bogor, kita mulai ngecek angin ban, ya, oli kita, ya, mempersiapkan pakaian, menunjukkan apa? Ini bahasa tubuh sudah menunjukkan safar. Ya. Mau kemana? Mau keluar kota, kemana? Ke Bogor. Kemana? Mungkin kalau kota Bogor oke lah. Secara uruf mungkin kuat mungkin perselisihan antara itu safar ataukah bukan, ya kan? Kalau kota Bogor karena memang dekat ya. Tapi kalau kita sekarang ini sudah, mohon maaf tangan kiri, sudah dikategorikan Sukabumi, walaupun mungkin ini pintu punya Sukabumi belum terlalu jauh. Maka wallahu a'lam bishawab, pahami ini udah safar. Nah, dan tentunya dalam hal ini bukanlah perasaan yang menjadi landasan ya. Karena pada asal manusia beda-beda. Ada yang pengen ya memang mudah-mudahan, yang sulit kalau bisa memang nggak ada yang sulit dalam agama ini. Ada orang memang bawaannya saklek, dia maunya yang sulit-sulit. Ada orang begitu, ya kan? Ya, udah jelas-jelas safar aja terkadang sebagian mereka nggak mau kosor, nggak mau jamak, ngapain jamak naik mobil pribadi katanya. Karena Nabi waktu itu juga naik mobil pribadi kan, onta kan pribadi juga. Makanya nggak dikembalikan kepada perasaan. Kalau mereka perasaan ada yang menganggap ini terlalu mudah-mudahan kita nih, yang satu lagi antum terlalu saklek dan sebagainya, dikembalikan kepada uruf. Tapi kalau antum mengambil pendapat ulama yang mengatakan jarak yang minimumnya 80 sampai 85 kilo per meter, ini sudah berapa kilo? 50 60 ya? 60-an. Kurang? 70, mendekati. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Kemudian ketika kita sudah tiba di tempat yang kita tuju, sampai berapa lama kita masih dikategorikan musafir di situ? Ini juga ada khilaf di antara ulama. Sekian pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dikembalikan kepada niatnya. Begitu dia tiba di situ langsung sudah berniat, tidak ada rencana pergi kemana-mana lagi, mau di situ saja, berarti dia sudah tidak boleh lagi mengambil keringanan safar. Nggak boleh berbuka, nggak boleh qasar, nggak boleh jamak. Nah, pendapat yang kedua mengatakan batasan maksimumnya 3 hari. Lebih dari 3 hari dia udah nggak boleh jamak, nggak boleh qasar, nggak boleh lagi berbuka di siang hari Ramadan. Namun yang mengatakan ya 3 hari ini lemah, karena Nabi SAW di perang Tabuk 20 hari beliau bertahan, nggak pergi kemana-mana, keluar masuk kemah, tetap menjamak dan tetap mengqasar. Perang Tabuk 20 hari. Nah, bukan cuma 3 hari. Demikian juga dalam beberapa safar lainnya, Nabi selama 10 hari kurang lebih masih mengqasar salat. Nah, ada yang mengatakan dikembalikan kepada uruf, dan ini yang lebih kuat, karena uruf standar barometer untuk suatu hukum yang datang tanpa batasan dari syariat tentangnya. Selama uruf masih menganggap dia orang yang sedang orang kota sana lagi di sini, belum dikatakan
dia udah tinggal di sini. Ya, kan 10-20 hari orang masih menganggap dia pendatang, lagi datang ke sini, lagi main-main ke sini. Tapi kalau udah sebulan atau lebih, orang akan mengatakan beliau udah tinggal di sini, udah sebulan di sini. Pasti bahasa orang sudah menunjukkan secara uruf dia udah bukan lagi mukim. Beliau udah tinggal di sini, udah sebulan tinggal di sini. Menunjukkan apa? Bahasa tubuh mereka untuk menunjukkan itu sudah mukim, uruf. Nah, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Hal yang ketiga, semenjak kapan dia sudah boleh mengambil keringanan safar? Kan di antara keringanan safar menjamak, mengqasar, buka, tidak berbuka di siang hari Ramadan dengan syarat dia mengqadanya setelah bulan Ramadan. Apakah semenjak di rumah sudah boleh karena dia udah mau safar, atau semenjak dia keluar dari rumah walaupun rumahnya masih terlihat, ataukah di saat dia sudah berada di sebuah jarak di mana bangunan kampungnya itu sudah tidak terlihat lagi? Yang rajih adalah pendapat yang ketiga, karena asal dari Abdullah bin Umar yang mengatakan ya sampai bangunan di daerahnya itu sudah tidak terlihat lagi. Demikian juga berakhir apabila dia sudah berada di sebuah tempat di mana bangunan daerahnya sudah mulai terlihat. Artinya, seandainya seseorang sudah berniat safar, dia mau safar, ini sebelum subuh dia udah berniat safar, udah siap-siap safar. Kemudian berniat bahwa jam 8 pagi dia safar. Begitu jam 8 pagi dari itu Ramadan, nggak boleh, belum boleh dia berbuka dengan alasan anak kan musafir. Boleh ambil rukhsah tidak puasa nanti dengan syarat mengqadha Ramadan. Anda belum safar, baru berencana safar. Tapi sebagian ulama ada yang belum mendapat udah boleh. Ya, ini fikih kan, banyak khilaf di antara ulama. Kenapa? Karena dia udah berniat untuk safar. Ya, yang rajih belum boleh. Kenapa? Karena dia belum dikatakan safar. Kan yang Allah katakan faman kana minkum maridan aw ala safar, kan bahasa Al-Qur'an. Siapa saja di antara kalian yang sakit atau safar, silahkan dia berbuka di siang hari Ramadan dengan syarat mengqadhanya. Lah dia belum dikatakan safar, baru berencana safar, sebagaimana dia belum boleh menggauli istrinya karena baru niat untuk safar dan belum safar. Berbeda dengan orang yang bersama istrinya di siang hari Ramadan dan mereka sebagai musafir, maka mereka boleh mengambil keringanan tidak berpuasa, maka boleh pula bagi mereka untuk melakukan hubungan badan kemudian mengqadhanya setelah Ramadan. Nah, maka yang rajih kalau dia sudah keluar. Maka kalau antum masih di rumah belum boleh mengqasar. Misalkan ini antum berencana safar ba'da salat zuhur. Begitu salat zuhur di rumah di masjid komplek antum langsung jamak dan qasar, ini nggak boleh. Nggak boleh. Dengan alasan safar nggak boleh. Kenapa? Anda belum safar. Kalau qasar sepakat ulama tidak boleh. Kalau jamak dilihat. Kalau alasannya safar tidak boleh karena Anda belum safar. Tapi kalau alasannya kalau saya nggak jamak sekarang nanti kesulitan karena kereta nggak akan berhenti, daripada salat di dalam kereta tidak dalam keadaan tidak ke kiblat, tidak dalam keadaan duduk, sedangkan waktu salat ini waktu yang bisa dijamak, maka ini diperbolehkan karena syarat jamak itu bukan safar. Jamak syaratnya tidak harus safar, berbeda dengan qasar. Kalau qasar syaratnya memang safar. Kalau jamak syaratnya nggak mesti safar. Terkadang karena sakit, karena terkadang untuk menghilangkan kesusahan karena agama ini mudah. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya min ghairi khauf, min ghairi safarin wala matarin wala khaufin wala matarin, tanpa safar, tanpa rasa kondisi menakutkan yaitu perang, dan tanpa hujan. Kalimat tambahan yang ketiga hujan ini khilaf di antara ulama sah atau kata tidak. Yang rajih adalah sah. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi melakukannya? Safar tidak, perang tidak, hujan turun juga tidak. Maka beliau mengatakan liyarfa'al haraja an hadhil ummah, untuk menghilangkan rasa berat untuk umat ini. Nah, hadis ini dipahami oleh para ulama. Para ulama yang memahami hadis ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh sesekali menjamak karena kondisi yang memberatkan. Dimana kalau dia tidak jamak memang agak kesulitan. Tanpa qasar tapi karena dia nggak safar, nggak perang, ya. Yang kedua, pendapat ulama mengatakan dia boleh melakukannya walaupun tanpa udzur, sesekali dalam seumur hidupnya, tapi jarang, sebagai bonus dari Allah Jalla wa'ala yang memiliki agama ini yang
yang mudah, karena agama ini dibangun di atas kemudahan. Tetapi sesekali, tapi kalau tiap minggu dia melakukannya, ini bukan sesekali lagi. Ya, sesekali sebagai bonus dari dengan syarat tanpa mengqassarnya. Ini dua penjelasan dari kalangan para ulama tentang hadis ini. Nah, kalau antum misalkan safar badatu, antum lihat nanti batu asar, ana di dalam kereta, di dalam pesawat, landingnya atau sampai kereta dalam keadaan asar udah habis, untuk memudahkan, maka antum boleh di sini menjamak. Tapi alasannya, dalilnya bukan dalil safar, dalil hadis Abdullah bin Abbas tadi. Ya, jelas ya. Kemudian kalau antum prediksi setelah landing masih banyak tersisa waktu asarnya atau isya kalau di maghrib ya, mungkin juga sampai kereta api, maka nggak boleh antum sholat di dalam kereta api. Kenapa? Karena menghadap kiblat dan berdiri hukumnya rukun. Jelas ya? Karena sampai kereta waktu asar masih tersisa. Kecuali antum lihat kalau nggak sholat sekarang dalam pesawat, landing waktu maghrib, udah masuk maghrib, sementara asar tadi belum sempat dijamak sebelum take off. Maka di sini antum boleh sholat di dalam pesawat, karena memang kalau tunggu waktunya tunggu landing, waktunya sudah habis. Nah, barakallahu fikum.